Ya. Kemudian setelah itu, ya, minta lagi Rasulullah, ayo paha yang berikutnya. Apa kata Abu Ubaidah? Wahai Rasulullah, wa kam lisyati min dhira. Begitu. Abu Ubaidah ini sepertinya sungkan mau bilang kalau paha kambing itu sudah habis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bilang, wahai Rasulullah, sebenarnya ada berapa paha kambing tersebut wahai Rasulullah, begitu. Mungkin nggak enak mau bilang bahwasanya habis wahai Rasulullah, begitu. Tetapi apa kata Rasulullah? Lau sakata, ya, lau sakatta kata Rasulullah, wahai Abu Ubaidah, seandainya kamu diam nggak bilang seperti itu, lana waltani adzira'a ma da'autu, pasti kamu akan terus menerus akan mengeluarkan ataupun menghidangkan kepada saya paha kambing berikutnya dan berikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Salat berjamaah, kemudian dilanjutkan majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wantidharus shalah ba'das shalah." Kegiatan kita ini insyaallah kalau mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah melaksanakan salat satu sambil menunggu salat yang lainnya segera masuk, di antara keduanya dilakukan dengan majelis ilmu, dengan berzikir kepada Allah, tidak beranjak dari masjid, tidak keluar dari masjid, diisi dengan kebaikan dan kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Fadzalikumur ribat." Ya, kegiatan ini dinamakan ribat. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, apa itu ribat? Ribat adalah berjaga-jaga di waktu-waktu yang genting di antara perbatasan musuh ketika kaum muslimin sedang berperang, berjihad melawan orang-orang kafir. Mereka yang berjaga-jaga tidak tidur
di malam hari, ya, itu dinamakan ribat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dinamakan ribat, ya. Dan salah satu juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata yang tidak akan pernah disentuh api neraka adalah mata yang air matanya menangis, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang tidak tidur dan tidak terpejam karena berjaga-jaga di waktu-waktu yang genting, di waktu-waktu yang taruhannya adalah nyawa, ketika kaum muslimin sedang berjihad melawan kaum musyrikin atau orang-orang kafir, kapanpun dan dimanapun. Namanya ribat, jamaah yang dirahmati Allah. Dan ribat ini, intidharus shalah ba'das shalah, dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang di awal itu disebutkan, ala adullukum ala syai'in yamhu bihil khataya wa yarfa'ud darajat. Akankah aku tunjukkan kepada kalian, wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, amalan yang dengannya kita dihapus dosa kita, kemudian dinaikkan dan diangkat derajat kita di hadapan Allah. Yang ketiga adalah intidharus shalah ba'das shalah. Jamaah yang dirahmati Allah, menunggu sholat, setelah sholat itu kemudian menunggu sholat yang satunya masuk, digunakan dalam rangka beribadah, mengaji, tadabbur, majelis ilmu. Mudah-mudahan kita bagian dari majelis ilmu kemudian mendapatkan fadilah ribat. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin kalau kita berangkat ke medan jihad barangkali tidak mampu, atau barangkali mau bantu Hamas di Palestina mungkin tidak mampu. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan beratnya syarat-syarat menjadi pejuang di sana, kalau kata bahasa Maduranya takut tak tangke, jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi insya Allah fadilah ribat, berjaga-jaga, didapatkan kita yang duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, halaku ummati fi syai'aini, kata Rasulullah, tarkul ilmi wa jam'ul mal. Ada pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang senantiasa hidup dengan ilmu, suka dengan ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, kemudian biasa mendalami ilmu. Kata Rasulullah, halaku ummati fi syai'aini. Ternyata kecelakaan bagi umatku karena faktornya dua, tarkul ilmi wa jam'ul mal. Karena mereka lebih sibuk menumpuk harta, kemudian meninggalkan talabatul ilmi. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Al-Bazzar, juga bersabda dalam hadis At-Tabrani, juga bersabda di dalam hadis Al-Baihaqi, kata beliau, kun aliman au muta'allima au mustami'a au muhibba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, kun alima, jadilah engkau orang alim. Tidak mampu menjadi orang alim, maka muta'allima, paling tidak jadilah orang yang senantiasa talabatul ilmi, karena fadilah-fadilah yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama-sama masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, surganya orang yang berilmu tentu lebih tinggi. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kemudian Allah akan meningkatkan derajat atau meninggikan derajat orang-orang yang diberi ilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Banyak fadilah-fadilah yang disampaikan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah bagi mereka yang senang dengan ilmu, bagi mereka yang senantiasa hadir di majelis ilmu, bagi mereka yang senantiasa melazimi ilmu. Sampai-sampai kata Rasulullah, kun alima, kalau tidak mampu menjadi alim, menjadi ahlul ilmi, au muta'allima, jadilah orang yang senantiasa hidup bersama ilmu. Au mustami'a, tidak mampu menjadi orang yang senantiasa talabatul ilmi, hadir di majelis-majelis ilmu, kemudian hadir di majelis-majelis kitab disampaikan oleh para alim. Paling tidak, kata Rasulullah, mustami'a, jadilah orang yang senantiasa mendengar terhadap ilmu tersebut apabila disampaikan. Tidak mampu, au muhibba,
Yang berikutnya, yang keempat pilihannya adalah muhibba. Jadilah orang yang cinta terhadap ilmu, kemudian cinta terhadap majelis ilmu, kemudian cinta terhadap orang yang menuntut ilmu, dan cinta kepada alim. Jamaah rahimakumullah. Mengapa? Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Kata Rasulullah, meninggalnya sekelompok kaum, satu kabilah itu lebih ringan urusannya. Kata Rasulullah SAW dibandingkan dengan matinya seorang alim. Kemudian kata Rasulullah, wala takun al-khamisah, dan janganlah pernah menjadi kelompok yang kelima. Apa kelompok yang kelima tersebut? Bughdha, kata Rasulullah. Jangan kalian menjadi orang yang benci terhadap ilmu, benci terhadap majelis ilmu, benci terhadap orang-orang yang menuntut ilmu, benci kepada alim. Kata Rasulullah dilanjutkan, fatahlak. Kalau menjadi orang yang kelima ini, kelompok yang kelima ini, kalian akan celaka. Begitu juga kata sahabat Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahfazuka wal malu tahfazuhu. Ya, ilmu itu akan menjagamu. Kemudian sedangkan harta kamu yang akan sibuk menjaganya. Jamaah yang dirahmati Allah, coba buktikan nanti jamaah yang baru saja beli motor Scoopy misalkan yang terbaru, diparkir di depan Masjid Darussalam di parkiran. Pikirannya, aduh, kegores gak ya? Atau jangan-jangan parkirnya terlalu mepet dengan yang lain. Takutnya catnya tergores atau yang lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah. Begitu. Makanya selaras dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, al-ilmu yahfazuka wal malu tahfazuhu. Jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah materi saya di pengajian PCM Kota adalah tentang hadis, ya. Dan juga pada malam hari ini kita coba membaca hadis di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Kata beliau, menulis ini diniatkan, kitabnya kecil, ya, sangat tipis, hanya berisi terkait hadis-hadis Rasulullah, cuma 417 hadis. Jamaah yang dirahmati Allah. Tapi kalau kita selami indah sekali, ya, 417 hadis. Diinginkan oleh Imam At-Tirmidzi, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Almar'u ma'aman ahabba. Sesungguhnya seseorang itu akan dibersamakan dengan orang yang ia cintai. Juga di dalam hadis yang lain, al-arwahu junudun mujannadah. Sesungguhnya ruh-ruh itu akan berkumpul dengan orang yang sefrekuensi. Jamaah rahimakumullah. Juga kalau kita sedikit mengulik sedikit, ya, Imam At-Tirmidzi ini dilahirkan di sebuah tempat namanya Termit, ya, sebagaimana namanya At-Tirmidzi, namanya dikunyahkan atau dinisbatkan kepada daerah yang tempat beliau dilahirkan, namanya daerah Termit, makanya di dalam bahasa Arab akhirnya Tirmidzi. Kemudian kalau kita telusuri juga, Termit ini sepertinya daerah Uzbekistan. Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata daerah Uzbekistan ini justru melahirkan seorang ulama hadis, seorang ulama yang sampai sekarang namanya harum, ilmunya dinikmati oleh kaum muslimin, yang memiliki kitab juga yang senantiasa dikonsumsi oleh para thalabatul ilmi. Tapi sayangnya jamaah rahimakumullah, kalau sekarang di dunia luar, khususnya kalau terbiasa memperhatikan atau orang yang pernah kenal dengan dunia malam, jamaah rahimakumullah, kalau disebut Uzbekistan atau disingkat menjadi Uzbek, jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kalimat ini dikonotasikan terhadap tempat-tempat yang menyediakan perempuan-perempuan malam yang cantik jelita. Jamaah yang dirahmati Allah, Uzbek, ya, bagi barangkali jamaah yang pernah kenal dengan dunia malam atau memperhatikan dunia malam, itu akan bisa dilihat dan bisa dirasa. Kalau sudah disebutkan Uzbek, selalu ada kode-kode tertentu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita ingin membacakan hadis-hadis tentang idam, makanan yang biasa dikonsumsi oleh Rasulullah SAW. Di waktu yang sempit ini coba kita lihat nanti sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, jazakumullah khairan, ya. Di situ disebutkan bahwasanya apakah Rasulullah mengkonsumsi jeroan, kikil, kemudian usus, babat, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sengaja memang kita sampaikan, ya, atau sengaja memang kita ingin, ya, mengangkat, karena ternyata
kuliner Sumenep itu justru yang mahal, ya satu porsinya justru kaldu kikil jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaldu kikil, kemudian ada soto babat dan lain sebagainya, ya. Dan sepertinya itu menjadi primadona jamaah yang dirahmati Allah. Ataupun di pagi hari habis sepedaan, kemudian mampir dulu, ya soto kikil mana, soto babat mana, dan harganya ternyata cukup lumayan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk satu porsinya ya sepertinya mendekati harga 50.000. Jadi kalau jamaah punya uang 50.000 kemudian mau ngajak saya makan kaldu kikil, kayaknya nggak cukup ya jamaah yang dirahmati Allah. Mohon bawa ya 50.000-annya 2 lembar ya kalau mau neraktir saya. Ya misalkan seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah, mengapa saya juga mengambil tema tersebut atau judul kajian tersebut? Kajian atau hadis-hadis tentang makanan Rasulullah, khususnya lauk yang dikonsumsi oleh Rasulullah SAW, di kitab ini adalah hadis yang paling banyak, sekitar 33 hadis dibandingkan hadis-hadis yang lain. Hadis tentang Rasulullah, perawakannya Rasulullah, kemudian senyumnya Rasulullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kan juga disebutkan di awal-awal, Rasulullah itu adalah seorang laki-laki yang paling manis apabila tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW memiliki perut yang six-pack, jamaah yang dirahmati Allah, tidak maju ke depan gitu, jamaah yang dirahmati Allah. Di sini juga disebutkan itu. Jadi kalau kita mengacu kepada pengertian sunnah atau pengertian hadis sebagaimana ulama hadis menjelaskan, kata para ulama, sunnah itu atau hadis itu artinya adalah ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khuluqiyatin au khalqiyatin. Hadis itu, sunnah itu, kalau maknanya dimaknai oleh para ahli hadis, maka mengandung satu, apa yang disandarkan kepada Rasulullah dari perkataan Rasulullah, kemudian perbuatan Rasulullah, kemudian penetapan Rasulullah, diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat yang habis berpergian menaiki kapal, kemudian di pinggir pantai mendapati seekor ikan paus yang besar, kemudian para sahabat mengkonsumsinya. Lantas nanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, bisa nggak dimakan? Begitu. Tapi sebenarnya sudah saya dimakan, ya sudah dikonsumsi ikan tersebut. Kata Rasulullah diam saja. Ya lantas di kesempatan yang lain Rasulullah mengatakan, hilun maitatuhu wa tahurun ma'uhu. Laut itu bangkainya halal, kemudian laut itu juga airnya adalah suci, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kata Rasulullah kata para ulama memaknai sunnah atau hadis menurut ulama hadis, karena nanti akan ada ta'rif yang lain, penjelasan yang lain tentang ulama usul fikih. Kemudian kalau sunnah ya dari sisi fikih, maka dia akan menjadi kebalikan daripada wajib. Kalau ditinjau dari sisi hadis, maka sunnah itu adalah perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah, ciptaan Allah tentang Rasulullah, atau penciptaan Allah Rasulullah itu dari segi akhlaknya dan juga dari segi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fisiknya. Jadi disampaikan di awal-awal ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak, tidak sebagaimana jumlah hadis-hadis yang berkaitan tentang ini, tentang makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga di hadis yang di awal-awal di kitab ini juga dijelaskan bahwasanya ada sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian penasaran ingin melihat bagian belakang Rasulullah, karena bagian belakang Rasulullah itu ada tanda kenabian. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berwudu, kemudian oleh sahabat tersebut bagian sisa-sisa air wudu Rasulullah itu ditadahi, kemudian diminum oleh sahabat, kemudian sambil mengarah ke belakang Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat tanda kenabiannya. Jamaah yang dirahmati Allah, dari 33 hadis yang sudah kami bawakan di majelis yang lain, tidak kami dapati makanan Rasulullah itu atau secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengkonsumsi jeroan, Rasulullah mengkonsumsi usus, Rasulullah mengkonsumsi babat, mengkonsumsi hatinya, limpahnya, jamaah yang dirahmati Allah, atau mengkonsumsi kikilnya, atau mengkonsumsi kepalanya dibikin tongseng misalkan, atau dibelah kepala kambing tersebut diambil otaknya.
tidak kami dapati dari 33 hadis tersebut jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Justru yang kami dapati dari 33 hadis ini, Rasulullah ya secara khusus baik Rasulullah memasak sendiri atau diundang makan, jamaah yang dirahmati Allah. Mari kita bacakan ya sehingga nanti ya kita tahu bagian-bagian mana saja yang dikonsumsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, juga dari 33 hadis ini, mayoritas hadis ini juga menjelaskan ternyata daging ataupun hewan yang disembelih Rasulullah atau yang dihidangkan kepada Rasulullah itu yang disebutkan adalah satu daging ayam, kemudian daging kambing. Dari 33 hadis ini tidak ada daging sapi, jamaah yang dirahmati Allah. Barangkali nanti para jamaah yang mendapatkan hadis yang lain maka silakan disampaikan. Cuma kalau dari penelusuran kami di dalam hadis dalam kitab As-Samail Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, maka disampaikan adalah daging-daging kambing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya akan kami sampaikan hadis yang menceritakan ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Ubaidah ya. Di pertemuan sebelumnya jamaah yang dirahmati Allah, sekitar tahun lalu sepertinya, saya menyampaikan kisah tentang Jabir bin Abdullah. Kalau para jamaah tahu, Jabir bin Abdullah adalah sahabat yang mengundang Rasulullah SAW ketika perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Saat itu Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabat Rasulullah menggali parit untuk melindungi atau mengelilingi kota Madinah, karena kota Madinah akan diserang oleh pasukan Ahzab, pasukan sekutu orang-orang Yahudi dan orang kafir Quraisy Makkah. Maka Rasulullah menggali parit sebagaimana saran daripada sahabat Salman Al-Farisi, bahwasanya kata beliau, kalau kami wahai Rasulullah, kalau di Persia kalau sedang melawan di dalam kota, maka kota kami ini akan kami gali sekelilingnya, lantas akan menjadi benteng pertahanan kita. Kemudian Rasulullah SAW juga mengambil bagian untuk menggali parit tersebut. Berdebu, sahabat juga kelaparan, jamaah rahimakumullah. Sampai ada seorang sahabat yang mengaku, saya lapar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, saya sama, kita juga sedang kondisi lapar. Lantas Rasulullah SAW menyarankan, ganjallah perutmu dengan batu. Kemudian diganjal perut sahabat ini dengan batu. Lantas, sudah wahai Rasulullah, kata sahabat ini. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, berapa batu yang kamu ganjalkan di perutmu? Kata sahabat tersebut, satu wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, kalau saya tiga, gitu. Di tengah-tengah kejadian itu, lantas Jabir bin Abdullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mengundang Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat. Lantas Jabir bin Abdullah ya mengajak Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah SAW mengajak semua sahabat itu datang ke rumahnya. Singkat cerita, istrinya terkejut karena Rasulullah mengajak semuanya padahal makanannya terbatas, daging kambing yang disembelih adalah kecil, kemudian roti ataupun gandum yang dimasak itu sangat terbatas, hanya cukup untuk 5-6 orang saja. Tetapi kata Rasulullah SAW, jamaah yang dirahmati Allah, santai wahai Jabir bin Abdullah, tetap kamu letakkan di atas tungkumu, jangan kamu buka, nanti saya yang akan membuka awal, saya yang akan menghidangkan kepada para sahabat-sahabat semuanya, dan saya juga yang akan mengakhiri, dan saya juga yang akan menutup panci tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Sahabat sudah berkumpul di rumah Jabir bin Abdullah. Setelah itu Rasulullah ya melakukan apa yang dikatakan kepada Jabir bin Abdullah, tidak diangkat dari tungku, kemudian dibuka tungkunya, kemudian Rasulullah yang nyidukin ya, membagikan makanan-makanan tersebut. Kemudian para sahabat disuruh nambah oleh Rasulullah. Ada yang ingin nambah, kata para sahabat, cukup wahai Rasulullah, kami sudah kenyang. Lantas setelah semua mengatakan kenyang, Rasulullah mengakhiri, menyantap paling terakhir, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ditutup lagi oleh Rasulullah SAW. Setelah itu dilihat oleh Jabir bin Abdullah, kata beliau, tidak berkurang sama sekali makanan yang saya masak, padahal para sahabat semuanya sudah makan, Rasulullah juga sudah makan, ya bahkan para sahabat kenyang, tidak lagi mampu untuk menambah ya menu tersebut. Ternyata makanannya tidak habis, ya tidak berkurang, kata beliau.
Lantas beliau juga ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajamma'u fit ta'am fa innahu barakah. Berkumpullah dalam makanan karena di dalam perkumpulan makanan itu ada keberkahan. Ta'amul wahid ya'kulu itsnan, ya. Makanan satu orang akan bisa dimakan dua orang, begitu seterusnya dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah. Lah hadis yang ingin saya sampaikan di awal ini adalah hadis dari Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini sepertinya tidak ikut dalam kesempatan yang tadi saya sampaikan, yaitu hadis Jabir bin Abdullah. Kenapa? Di sini dijelaskan, ya. Tabakhtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kidran wa qad kana yujibuhu ad-dira fa nawaltuhu ad-dira thumma qala nawilni ad-dira fa nawaltuhu thumma qala nawilni ad-dira fa qultu ya Rasulullah wa kam li shatin min dhira fa qala walladhi nafsi bi yadihi law sakata lanawaltani ad-dira ma da'autu. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat apa yang dihidangkan Abu Ubaidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya memasak satu panci besar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya masak? Bagian paha kambing. Karena saya tahu paha kambing itu adalah idam ataupun menu atau lauk yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah duduk, lantas aku menyuguhkan kepada Rasulullah adzira, bagian paha kambing. Jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Tsumma qala nawilni adzira. Wahai Abu Ubaidah, ayo sediakan lagi ataupun ambilkan lagi paha berikutnya. Begitu. Jadi paha yang pertama sudah habis. Kemudian paha yang kedua Rasulullah minta lagi untuk dihidangkan. Paha yang kedua habis, kemudian paha yang ketiga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu minta lagi Rasulullah, ayo paha yang berikutnya. Apa kata Abu Ubaidah? Wahai Rasulullah, wa kam lisyati min dhira. Begitu. Abu Ubaidah ini sepertinya sungkan mau bilang kalau paha kambing itu sudah habis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bilang, wahai Rasulullah, sebenarnya ada berapa paha kambing tersebut wahai Rasulullah, begitu. Mungkin nggak enak mau bilang bahwasanya habis wahai Rasulullah, begitu. Tetapi apa kata Rasulullah? Lau sakata. Ya, lau sakatta kata Rasulullah, wahai Abu Ubaidah, seandainya kamu diam nggak bilang seperti itu, lanawaltani adzira'a ma da'autu, pasti kamu akan terus menerus akan mengeluarkan ataupun menghidangkan kepada saya paha kambing berikutnya dan berikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keberkahan makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin muncul pertanyaan, Rasulullah makannya banyak ya. Jamaah yang dirahmati Allah, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam hadis yang lain diberikan kekuatan 70 orang laki-laki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak main-main ya. Buktinya adalah, mari kita lihat ketika di Makkah ada seorang laki-laki pegulat yang itu disegani pegulat tersebut namanya Rukanah. Jamaah yang dirahmati Allah, Rukanah. Rukanah ini bete sama Rasulullah karena Rasulullah mendakwahkan Islam. Kemudian mau menyetop Rasulullah tidak mampu, ataupun mau berbuat buruk kepada Rasulullah dia tidak berani. Akhirnya dari saking beteknya kepada Rasulullah ditantang. Muhammad, nanti pulang sholat zuhur kita sudah habis ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta tambahan sedikit jamaah ya, biar Rukanah ini tidak ketinggalan ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti habis pulang zuhur kita gulat Muhammad ya, jadikan, kata Rasulullah SAW, ayo nggak apa-apa ya. Kalau bahasa Betawinya, lo jual gue beli ya, atau lo jual gue borong. Jamaah yang dirahmati Allah ya. Akhirnya setelah sholat Rasulullah menepati janjinya, dihadapi si Rukanah ini. Apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah? Ketika semua sudah berhadap-hadapan, hanya dengan satu kali gerakan Rukanah ini sudah jatuh. Jamaah yang dirahmati Allah. Apa kata para perawi hadis, perawi sejarah ini? Rasulullah memasukkan tangannya ke selakangan Rukanah, kemudian diangkat, diginiin. Jamaah yang dirahmati Allah ya. Lantas Rukanah ini tidak lagi bisa berdiri. Itu Rasulullah SAW kuat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis-hadis yang lain jamaah yang dirahmati Allah disebutkan bahwasanya Rasulullah itu memiliki badan yang six pack.
kemudian perutnya rata, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bercandanya, ya, kalau berarti kalau siapapun, saya para jamaah kok perutnya enggak rata, ya, berarti ini perut bid'ah, jamaah yang dirahmati Allah, ya, bukan perut sunnah, ya. Soalnya sunnahnya rata, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga pernah salah seorang sahabat ditegur oleh sahabat Umar bin Khattab. Itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi paha. Saya tambah lagi bagian yang lain, hadis yang lain, jamaah yang dirahmati Allah. Padahal masih ada apa? Masih ada tanya jawab, ya. Satu lagi, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, satu lagi. Ya. Satu lagi. Ya. Ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu ad-dubba fa utiya bit-ta'am. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga suka makan labu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maraqan fihi dubbaan wa qadid, ya. Labu itu dimasak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dimasak kuah lantas dicampur dengan daging kering, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada daging kering. Di hadis yang lain, akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Bahwasanya saya pernah memakan ataupun menyantap makanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging panggang di masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah fa utiya bijambin mashwi, ya. Aku pernah bertamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, kemudian kami dihidangkan rusuk kambing, jamaah yang dirahmati Allah, dan Rasulullah memakannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena waktunya sudah habis, gak apa-apa, kita sudahi saja, ya. Barangkali kalau tidak selesai ataupun tidak puas gak apa-apa, memang menuntut ilmu itu gak harus puas, nanti kalau puas nanti gak balik lagi, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kita lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang insyaallah, ya. Jazakumullah khairan, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.